Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY enggan berkomentar soal pemilu 2024. SBY lebih memilih fokus melukis ketimbang memberikan komentarnya soal Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Omben. Naga-naganya Mas AHY ini sulit dinasihati oleh bapaknya. Sampai-sampai Pak SBY ketika mau diminta komentar soal Pilpres 2024 menolak. Pada wartawan, Presiden ke-6 Indonesia itu menjawab, "Saya pelukis saja." Padahal kita tahu biasanya Bapak satu ini paling suka bicara politik. Paling suka membangga-banggakan Demokrat. Berbicara optimis soal masa depan partai yang didirikannya itu. Kalimat yang terlontar seperti mengisyaratkan sesuatu. Bukankah beliau ini ketua Majelis Pertimbangan Demokrat yang selalu memberi nasihat, petunjuk, arahan kepada ketua umumnya yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri. Ada apa dengan Pak SBY? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Mas AHY dan Pak SBY? Padahal seluruh masyarakat Indonesia tahu, selama ini citra yang dibangun oleh Pak SBY, mereka keluarga yang harmonis, yang selalu rukun dengan anak-anak dan patuh, juga cucu-cucunya yang menyenangkan. Jujur, jawaban Pak SBY itu jika kita cermati di luar kebiasaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah konflik internal keluarga, konflik internal Demokrat, atau Pak SBY sudah putus asa, putus harapan pada sesuatu? Mari kita urai di Omben. Opini dan Beni sesaat lagi. Belum lama ini, Pak SBY saat mampir di Medion menolak dikonfirmasi soal Pilpres. Secara kasat mata kita tahu progres koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat tidak bergerak ke arah yang benar. Sejak Pak Anies diusung Nasdem sebagai bakal capres, dukungan PKS serta Demokrat dinyatakan setelah 4 bulan. Padahal Pak SBY sudah cawe-cawe soal itu. Baik bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi PKS, serta melakukan pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Bisa saja hasil pertemuan tersebut tidak membawa kabar yang menggembirakan. Rencana pertemuannya sempat disampaikan ke wartawan, tetapi sampai sekarang belum pernah diketahui apa hasil dari pertemuan itu. Demokrat yang semula ngotot AHY harus jadi bakal cawapres sudah melunak. Pun demikian halnya dengan PKS yang juga ngotot untuk menempatkan Pak Aher sebagai bakal cawapres juga sudah pasrah. Bisa jadi langkah rombongan jajaran Nasdem silaturahmi ke Sekber Gerindra, PKB, juga pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya. Termasuk kunjungan Ketua Umum Nasdem ke Golkar merubah peta politik. Bisa disimpulkan Pak Surya menggertak PKS dan Demokrat. Jika ngotot mengajukan nama AHY dan Aher menjadi bakal cawapres, koalisi itu akan ditinggalkan begitu saja. Usung Anies sendiri, atau sewaktu bertemu Pak Jokowi, ada kesepakatan baru. Kalau dalam proses menjalankan komputer, direbot, diulang dari awal, yang dilupakan oleh PKS dan Demokrat,
Pak Surya itu bukan politisi kemarin sore. Dia orang lama dan juga mengalami proses jatuh bangun di Golkar. Makanya mainan politik kelas ini terutama dihadapkan pada PKS dan Demokrat bukan perkara sulit. Tidak hanya PKS dan Demokrat, modal kursinya lebih kecil dibandingkan dengan Nasdem. Yang harus juga diingat, amunisi Pak Surya Paloh jelas lebih jauh dari kedua partai itu. Petinggi Nasdem tanpa beban mendatangi parpol lain. Ini tidak bisa dilakukan oleh PKS dan Demokrat. Yang hanya berkutat seputar koalisi perubahan saja. Mereka tidak berani memainkan politik tingkat tinggi. Termasuk di dalamnya, ya, si bakal capresnya sendiri, Pak Anies Baswedan. Simak aktivitasnya, hanya keliling ke sana kemari. Dengan ketidakberdayaan, melontarkan ide-ide yang cemerlang. Yang mewarnai kondisi perpolitikan nasional. Sudah semacam robot yang kaku dan serba normatif. Semestinya dengan mendeklarasikan bakal capres lebih dulu. Dengan koalisi yang sudah memenuhi persyaratan harusnya mempunyai keleluasaan gerak. Pak Anies juga sudah menyelesaikan jabatannya. Sehingga bebas memunculkan ide segarnya yang inovatif dan visioner. Tapi itu semua sampai sekarang tidak terlihat. Inilah yang bisa jadi membuat Pak SBY patah semangat. Seperti kesana kemari menemui jalan buntu. Sesumbarnya turun gunung, sudah tidak terdengar lagi. Pun kata-kata prihatinnya, bah hilang di telan bumi. Pengalamannya sebagai ketua umum Demokrat yang mengalahkan PDIP di tahun 2004 dan 2009 hilang tak berbekas. Kedikdayaannya dalam 2 kali pemilu nyaris tak bersisa, sudah patah arang dan patah semangat membesarkan partai yang didirikannya. Makanya Pak SBY lebih menikmati hidupnya dengan melukis, bernyanyi, mendukung klub voli miliknya. Dia sudah tidak mau lagi memikirkan politik, memikirkan Demokrat. Bisa jadi juga tidak mau tahu kiprah kedua anaknya yang mengendalikan partai berlambang Mercy itu. Atau jangan-jangan sekarang ini Pak SBY sedang menyesali keputusannya mendorong anak sulungnya mundur dari militer untuk maju dalam Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Jujur, saya jadi berempati, kasihan sebenarnya Presiden ke-6 ini. Mas AHY dan Mas Ibas. Daripada Bapak sampean makin merana, ambil langkah yang paling menguntungkan saja. Undur diri dari koalisi perubahan itu jauh lebih realistis. Anda berdua tidak ditempa dalam suasana politik yang benar-benar sejak awal. Mulailah belajar dari nol dengan bergabung ke partai besar. Belajar berpolitik dengan baik. Kematangan politik itu tidak bisa dikarbit, dibuat instan. Dulu, tahun 2004 dan 2009, Demokrat besar karena momentumnya yang tepat, bukan karena kepiawaian Pak SBY. Mengulang hal yang sama, tidak setiap saat bisa, jangankan Demokrat, Gerindra dengan modal lebih besar daripada Anda memilih berkoalisi dengan PDIP, termasuk juga Golkar. Siapa yang bisa membantah? Parpol itu adalah satu-satunya partai dengan generasi paling baik. Tapi lihatlah, dalam 10 tahun terakhir, hampir tidak pernah berani berhadapan-hadapan langsung dengan PDIP. Dan memang saat ini bahkan mungkin dalam 10-15 tahun, PDIP masih kokoh dan kuat.
kader-kader mereka banyak yang berhasil. Bagaimana bisa melawan mereka yang mampu mencetak kader progresif di berbagai daerah? Sedangkan kalian hanya mengandalkan sejarah 2004 dan 2009 yang tidak meninggalkan legasi. Jika masih nekat mendukung Pak Anies, Demokrat bakal makin sekarat. Berubahlah sekarang atau menyesal yang akan Anda rasakan. Kita buktikan di pemilu 2024 bersama Om Ben. Opini dan Beni yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.